Shalom jemaat GSKI Cross dan juga pecinta suara kebenaran di mana saja kita berada yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas karya yang indah, yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara sekalian, pada hari ini renungan kita akan mengambil tema tentang dua dunia. Mari saudara, saya ajak untuk membaca Alkitab yang kita ambil di dalam Matius 6 ayat yang ke-24, ayat yang sangat tidak asing bagi kita, yang mungkin sering kita bacakan atau kita dengar di dalam gereja. Matius 6 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kebanyakan kalau kita lihat saat-saat ini, banyak orang terlihat hidup benar, hidup kudus, menyembah Tuhan, mengangkat tangan, berdoa sambil menangis, mencucurkan air mata. Terlihat seperti pelayan yang dekat dengan Tuhan, seorang hamba yang tulus melayani Tuhan. Tetapi itu hanya kita lihat di dalam gereja saja, atau di dalam kegiatan rohani, seperti pendalaman Alkitab, komunitas gereja, dan lain sebagainya. Tetapi di lain waktu atau di lain kesempatan, di dalam kehidupan sekulernya, kehidupan perilakunya berubah drastis, di mana di dalam kehidupan sekulernya banyak dari kita yang masih nyaman, masih suka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang serupa dengan dunia lakukan. Seperti contohnya gosip, suka mengkambing hitamkan orang lain supaya diri kita terlihat baik di depan orang, ataupun juga kita melakukan tindakan yang merugikan orang lain, sikut sana sikut ini, dengan pemikiran bahwa hal itu normal, hal itu wajar dilakukan karena masih hidup di dalam dunia. Saudaraku sekalian, kehidupan seperti itu sama saja kita hidup di dalam dua dunia. Di dunia yang pertama kita akan melakukan hal-hal yang baik, tetapi di dunia yang satu, di dunia sekuler, kita akan menjalani kehidupan sama seperti orang yang belum mengenal Tuhan. Jika kehidupan kekristenan kita sama seperti orang dunia, kita tidak layak disebut dengan anak Tuhan, saudara. Karena yang disebut anak Tuhan atau kita mengaku anaknya Tuhan, otomatis kita akan menjaga perasaan Tuhan, kita akan menghormati Tuhan, dan kita akan betul-betul memperhatikan setiap langkah kehidupan kita agar Tuhan tidak dipermalukan oleh perilaku kita. Agar dunia dapat melihat bahwa kita adalah anak Tuhan yang benar-benar mencerminkan kasih dan kemurahan Tuhan. Hidup kita berdampak bagi sesama. Mari saudara, kita memiliki integritas. Kita memiliki motivasi yang utuh dan bulat untuk menjadi anak Tuhan yang seutuhnya, yang benar-benar hidup untuk Tuhan, yang benar-benar menanggalkan ego kita, menanggalkan kedagingan kita, dan membiarkan Tuhan bertahta di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan bertahta di dalam kehidupan kita jika keegoan kita masih bertahta atau masih memimpin kedagingan kita, masih memimpin kehidupan kita. Tetapi jika kita mau menanggalkan ego kita, turun dari tahta kita, maka Tuhan akan bertahta di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus di dalamku. Saudaraku sekalian, kita harus benar-benar menghayati kehidupan kita ini bahwa kita adalah umat tebusan, anak-anak Tuhan yang harus menghidupkan kebenaran yang kita terima. Bukan hanya pada saat di gereja saja, tetapi di dalam rumah, di dalam kantor, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di tengah-tengah masyarakat, kita bisa mencerminkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Sehingga kita hanya hidup di dalam satu dunia, yaitu dunia yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku sekalian,
jika ada di antara kita, termasuk saya ataupun saudara, yang masih hidup di dalam dua dunia, mari bertobat. Karena walaupun kita rajin ke gereja, walaupun dari kecil kita telah mengenal Tuhan, telah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, walaupun banyak persembahan dan korban yang kita berikan kepada Tuhan, itu semua akan sia-sia jika kita belum mau melakukan kehendak Bapa, belum mau menghidupi kebenaran yang kita terima di dalam setiap langkah kehidupan kita, di mana saja dan kapan saja kita berada. Iblis bisa tertawa melihat kita, saudara. Seakan-akan hidup kita penuh dengan sandiwara. Di suatu saat kita benar-benar terlihat sebagai orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi di saat yang lain perilaku kita tidak beda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Iblis tidak takut kita rajin ke gereja. Iblis tidak takut kita rajin membaca Alkitab. Tetapi iblis takut jika kita melakukan kehendak Bapa. Kita menghidupi kebenaran yang kita terima dari Tuhan. Dan kita hidup seutuhnya, sepenuhnya, di mana saja dan kapan saja kita berada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Fokus kita kepada langit baru dan bumi yang baru. Fokus kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Menghormati Tuhan lewat tindakan kita. Lewat tutur kata kita kepada sesama. Itu yang Tuhan mau. Mari saudara, renungan singkat pada hari ini membawa kita dan menegur kita untuk kita bisa menempatkan diri kita di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, baik itu di kantor, di rumah, maupun di lingkungan tempat kita tinggal. Kita bisa memberikan dampak kasih Tuhan. Kita bisa memberikan dampak kebenaran yang kita terima. Kita bisa menghidupkan kebenaran untuk kita bagikan kepada sesama, agar sesama kita bisa melihat kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan pada hari ini bisa memberkati kita sekalian. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.